Kalau apa namanya hanya menjadi kepala, ya saya ingat betul. Gimana Kalau hanya menjadi kepala, ya tanpa sarjana pun bisa menjadi kepala. Wah, ini menarik. Ini menarik. Kalau hanya sekedar jadi kepala, Iya, tidak sarjana pun bisa. iya. Maknanya pemirsa, untuk yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini saya sudah berapa tahun tidak ketemu senior saya, bahkan guru saya di urusan kepemerintahan dulu. Baru kali ini bisa ketemu, meskipun kalau berkomunikasi saya sering gitu ya. Cuma ketemu langsung baru kali ini Allah menakdirkan ketemu dengan beliau, karena beliau memang sudah masuk di fase pensiun sekarang. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Om? Wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Sebelum masuk ke perbincangan lebih serius, saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Sudarmawan. Dikoreksi, Om, anunya apa namanya kalau saya Bapak Sudarmawan? Iya. Apa namanya titelnya? Biar tahu semua. Sudah cukup Sudarmawan. Orangnya memang tawadhu, pemirsa. Bukan Tidak mau untuk bukan persoalan tawadhu. atau jangan-jangan sudah sampai lupa titelnya. Enggak, bukan. Sudah terlalu berat menyandang titel. Ternyata ada maknanya itu. Bedanya saya dengan beliau, pemirsa. Karena titel itu mengandung tanggung jawab ya, Betul, Pak Darmawan. Oke. Selama ini lama nggak ketemu, tidak sering berkomunikasi diskusi seperti dulu tahun 2000-an ya, 2000 sampai 2005-an. Pak Darmawan sebelumnya kan mulai dari Bangkalan, berkarir sebagai birokrasi sampai ke Jawa Timur. Ceritakan sedikit-sedikit, barangkali ada makna yang bisa diambil oleh banyak pihak, Pak Darmawan. Ini yang mau diceritakan apanya ya? Ya, pengalamannya, pengalaman menjadi birokrasi, pengalaman menyusun kebijaksanaan, menyusun kebijakan bagaimana gitu. Soalnya kalau dulu biasa di luar itu, Mas. Oh gitu. Sekarang sudah biasa di dalam. Sudah bisa di dalam sekarang. Ya, ceritakan yang dulu waktu di luar itu, Pak. Iya. Ya, sebetulnya kalau kita sudah masuk dalam dunia birokrasi atau pemerintahan, alhamdulillah saya bisa menjalankan amanah itu sampai selesai 4 tahun yang lalu. Pensiun 4 tahun yang lalu. Karena tugas ya, 4 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dianugerahi kesehatan. Ya. Sehingga 4 tahun yang lalu berarti Pak Darmawan sudah umur berapa sekarang, Pak Darmawan? 64 60 baru pensiun. Iya, Pemirsa, 60. lihat dulu, lihat kamera, Pak. Masih muda, pemirsa. Kalah saya, pemirsa. Kalau urusan aura mudanya, ini kayaknya setara dengan saya ini. Bahkan saya kalah dengan beliau. Tapi beliau sudah mengakui sendiri bahwa pemirsa tidak boleh salah menyimpulkan bahwa beliau umurnya sudah 64 tahun. Iya. Bahkan sekarang Kembalikan lanjut dengan 46 ya. Lanjut. Ya, alhamdulillah ya. Saya selama puluhan tahun sudah mengamanahkan apa yang menjadi tugas-tugas kebirokrasian ya. Kalau bagi pengalaman sih, saya sebenarnya sebagian besar penugasan itu ada di daerah ya. Di daerah Kabupaten Bangkalan itu saya start dari situ. Yang kemudian pada tahun 2011 saya ke provinsi ya. Ditarik ke provinsi. Ya, provinsi. Sebenarnya dinamika bekerja itu sama saja, baik daerah maupun di provinsi. Oh gitu. Ya. Sama ya. Ya. Cuma memang dalam era birokrasi ya, era birokrasi itu indikatornya birokrasi itu kan ada 3. Tanda
tanda-tandanya itu satu geografisnya, ya kan? Geografis. Lalu apa namanya mobilitas penduduknya, ya. Mobilitas, penduduk ya, penduduk. ya, penduduk, mobilitas, lalu demografinya. Demografinya. Iya. Sehingga Kayak mudah ya kayaknya ya. Kayak Iya. dijelaskan begini ya. sebetulnya kan memang undang-undangnya seperti itu. Ya. Kan begitu. Nah, kalau melihat kenyataan hari ini dan sampai seolah-olah bagaimana membangun, bagaimana mengelola tata kelola untuk memajukan sebuah daerah macamnya, kayaknya ini kan masih kesulitan-kesulitan ada yang ada dalam pikiran banyak orang, Mbak Darmawan. Sebetulnya kalau melihat dari itu semua, gimana menurut Pak Darmawan kalau dalam konteks menata kelola daerah ini? Yang saya lihat enggak loh. Gitu ya, Pak? Saya lihat begitu. Di mana daerah kabupaten kota, apalagi provinsi, itu sudah berjalan normal. Itu. Normatif kan? Normatif kan normal, Pak? Normatif kan? Ya. Karena sistemnya sudah terbangun. Iya, Kan iya, begitu. iya, iya, iya. Kalau sudah sistem terbangun itu ya jalankan aja sistemnya. Sistemnya. Nah, tinggal bagaimana strategi dan taktisnya itu yang memang perlu mungkin antar satu dan yang lain berbeda. Nah, itu Kan kata begitu. kuncinya Ya, kata kayaknya. kuncinya leadership. Kan begitu. Kalau bicara regulasi, bagaimana menata kelola kan regulasinya sudah jelas gitu ya. Iya. Detail bahkan. Betul. Iya. Artinya apa yang dibingungkan lagi, wong guidance-nya sudah tersedia gitu ya. Tapi yang kedua ini yang membedakan antara daerah lain dan antara daerah satu dan daerah lain kan tentang masalah teknik dan strategis ya. Iya. Nah, itunya strategi itu. dan taktis ya. Itu yang penting untuk dielaborasi. Yang berbeda strategi dan taktisnya. Gitu. Karena ya. Kan gini Pak Darmawan. Urusan guidance tentang masalah bagaimana pengelolaan daerah itu secara detail sudah ada dalam regulasi. Yang lebih menentukan menurut saya ini kan teknis dan strateginya. Iya. Teknik dan strateginya. Ini yang justru menentukan bagaimana diakui atau tidak di dunia demokrasi ini. Ketika ada kebijakan seperti ini, yang sini nolak, yang sini enggak, yang sini nolak, yang sini enggak, dan ini sering kali terjadi kekacauan. Nah, itu barangkali ada sebuah cerita di pengalaman Bapak gitu ya terkait dengan urusan masalah ini kan sejak dulu. Ada orang setuju, ada yang tidak, ada demo, kan banyak Pak. Gitu. Ceritakan dong Pak, gimana untuk teknik dan strategi sederhananya begitu itu. Ya, strategi dan taktis ya. Strategi itu kan lebih banyak pada rumusan perencanaan ya. Taktis bagaimana cara atau metode untuk bisa mencapai tujuan itu. Saya kira di mana saja ya, yang namanya pelaku pembangunan itu kan ada 3 komponen. Pemerintah, masyarakat, ya, kemudian dunia usaha. Ya. Nah, bagaimana kita ya menyatukan atau mengintegrasikan pikiran ya dan emosi ketiga pelaku pembangunan ini sehingga terpadu gitu. Pikiran dari 3 pelaku pembangunan ini. Pikirannya kan memang berbeda, mindsetnya kan berbeda. Pemerintah ya dengan regulasinya, masyarakat ya tentu dengan kebutuhannya, bukan keinginannya loh ya, kebutuhannya. Dunia usaha bagaimana mereka berkontribusi dalam ekonomi dalam satu wilayah. Kan bagaimana itu bisa menyatukan gitu. Nah, disitulah peran kita ya teman-teman birokrasi untuk memfasilitasi sekaligus memediasi gitu. Mensinergikan ya, mensinergikan ketiga apa istilahnya ketiga komponen pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah, swasta dan masyarakat. Mensendirikan ini sebetulnya yang penting untuk dipikirkan seorang pemimpin atau birokrasi. Kalau ini sudah selesai, insya Allah tidak ada demo ya. Insya Allah begitu. Nah, di situ sebetulnya yang kenapa sekarang masih banyak yang demo? Mungkin di situnya yang kurang diperhatikan, Pak. Mungkin, Pak. Ya memang harus perlu pemahaman ya. Kan pemahaman antar satu yang lain juga berbeda. Tergantung kepentingannya. Tetapi kalau saya pribadi ya pengalaman ya, saya lebih suka ya itu bagaimana bisa mewujudkan partisipasi masyarakat ya lewat tahapan-tahapan yang sudah ada. Misalnya perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang partisipatif, pengawasan yang partisipatif. Nah, sebab tanpa ada kemudian ada kesinergian seperti itu, tidak akan efektif. Dan sering crowded ya dalam pelaksanaannya Pak Darmawan.
Padahal kita bekerja itu tidak hanya bagaimana menjalankan secara normatif, Ya, ya. tetapi bagaimana, maaf ya, Ya. kita bekerja, kinerja kita itu terukur ya, dan sekaligus bisa menjadi suatu monumental, kan begitu, Ini bisa catatnya, dikenal, monumental. iya, dan bisa memotivasi masyarakat generasi muda berikutnya, gitu ya. Ya. Itu harus seperti itu, dan setiap penugasan hendaknya seperti itu, harus menciptakan dan membangun ya, membangun kinerja yang mampu menelurkan ya program-program ya Yang monumental. monumental, gitu. Nah, Pak Darmawan, kalau secara konsep, kalau secara teori dan konsep, apa yang dibicarakan dan dijelaskan oleh Pak Darmawan kan sudah banyak yang sering kita dengar dari Iya. para mentor-mentor gitu. Iya. Tapi ini problemnya kan ketika masuk di lapangan kan tidak semudah ketika mendengarkan teori di forum-forum, Pak Darmawan. Iya. Apa yang diperlukan untuk mengefektifkan teori itu di lapangan sebetulnya? Menurut pengalaman yang Iya. Pak Darmawan punya gitu. Memang Pak, kita ini seiring waktu dan ruang ya. Kadang ruang kita ada di birokrasi ya. Waktu juga waktu yang sudah ditentukan, kan begitu. Tetapi suatu ketika ruang kita memang harus meninggalkan kebirokrasian. Meskipun aslinya birokrasi. Iya. Oh gitu. Artinya begitu. Ini benar. Catat ini. Ah. Lagi yang barusan terkadang harus keluar dari birokrasi. Iya. Meskipun kita itu sebetulnya adalah birokrasi. Iya. Lanjut. Ini menarik. Iya. Menarik, Pak. Lanjut, Pak. Misalnya gini, kita dulu punya program di mana di wilayah sini ya, Bangkalan. Bangkalan, ya. Dulu tuh punya program memindah terminal. Ya, terminal Bangkalan tuh loh. Terminal yang dulu. Iya, Oh, Pasar tahun 92 tuh. Pemirsa, ya ini yang diceritakan bukan terminal yang sekarang ya. Ini terminal dulu Tahun 92. Tahun 92 itu Iya. kalau tidak salah di depannya masjid. Iya. Di depannya pasar dulu. Betul. Pasar Baru. Laju. Oh, pasar baru Iya, dulu. dulu kan baru. Pasar dulu lagi. Kalau dulu nyaman pasar baru Ah, Pak Haji. Tadi itu pasar laju sebetulnya. Oh, di situ. Iya. Lanjut gimana, Pak? Iya. Saya ditunjuk oleh Pak Bupati waktu itu PTHJ, Pak Ernomo. Ayo ngomong. Saya diminta untuk bagaimana merealisasikan pemindahan, relokasi. Gitu. Iya. Iya. Nah, saya tadi konsep perencanaan partisipatif ya, itu terus saya gaungkan. Saya tinggalkan uniform ya. Kupluk camatnya itu ya. Uniform ya. Oh, uniform namanya ya. Uniform kebirokrasian. Iya, uniform. Saya tidur di situ, makan di situ. Saya interaksi dengan masyarakat sehingga bagaimana ukurannya kemudian kita ya merasakan masyarakat itu pemerintah hadir di situ. Ya. Nah, satu. Yang kedua, saya tidak ingin bahwa perencana waktu itu, Rencana sampai relokasi itu dimonopoli oleh kita. Oh, itu catatannya. Iya. Tidak ingin bahwa relokasi itu hanya keinginan pemerintah. Ya. Nah, itu Bagaimana catatannya, ini menumbuhkan catatannya. bahwa itu juga keinginan masyarakat. Keinginan mereka. Iya, mereka. Artinya mereka yang calon korban waktu itu kan. Iya. karena memang kalau di terminal itu kan semua orang tahu di situ ada pasti ada pedagang kaki lima, warung-warung, nah macamnya banyak perekonomian yang terjadi di situ dan itu pasti akan menjadi korban. Iya. Dan pemirsa, kalau di terminal itu yang saya tahu dulu yang masih tersisa dalam ingatan saya, memang kreditnya luar biasa. Iya. Kreditnya kalau mau lewat situ itu sudah intinya kredit banget gitu. Itu bahkan itu di alun-alun, di sananya pendopo, di sananya Masjid Agung dan kredit. Lanjut Pak tadi itu. Ya, tanda kutip ya, calon korban itu ya. Iya, calon korban tadi kutip ya. Iya. Dan yang ketiga, ya. Pelaksanaannya saya serahkan masyarakat. Oh. Saya bentuk panitia, ya. Ketuanya dari masyarakat, saya pembina, tapi saya fasilitasi. Butuhnya apa dia? Gitu. Luar biasa. Saya 1 tahun bisa memindahkan itu. Dan itu awalnya dipindah ke daerah itu Pak ya? Ya. Ke
yang bukan yang RRI sekarang. Marta Dinata. Yang bukan yang sekarang, yang sebelumnya Iya, itu sudah iya. pindah lagi. Jadi karena pindah terminal itu tentu kan juga memindah dampaknya pada moda transportasi. Ya. Kemudian juga bagaimana mencarikan solusi bagi makelar di situ. Banyak Pak, kalau di terminal itu pasti ya. tempatnya orang iya. Ya, yang memang tidak mudah untuk diajak otomatis di Iya. waktu itu. Alhamdulillah. Tapi Pak Darmawan, ini mungkin belum banyak orang yang tahu Pak, bahwa pemindahan rencana itu, pemindahan terminal waktu itu adalah yang memfasilitasi adalah Pak Darmawan. Iya. Pak Darmawan waktu itu camat Pak ya? Camat Bangkalan. Camat Bangkalan. Sama kan dengan panjenengan Iya. waktu saya di Bapeda ya. Oh iya, tahun 2000-an, 2021 sampai 2023-an ya Pak ya? 2002. Iya. Kan? Saya dipanggil oleh Pak Bupati, kamu ke Bapeda, selesaikan Poldas dan Renstra waktu itu. Renstra dan iya. Kamu kasih waktu 6 bulan. Ya, wah bagaimana menyusun perencanaan 6 bulan ya, Poldas dan Renstra waktu itu. Nah, saya berpikir bahwa kembali lagi bagaimana kita partisipatif itu ya? Iya, menyertakan masyarakat. Maka saya bentuklah forum komunikasi stakeholder. Di antaranya panjenengan. Saya ada anggotanya. Dan alhamdulillah dari situ saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang masalah pemerintahan. Iya. Bagaimana merumuskan sebuah perencanaan, bagaimana menjabarkan, menuangkan sebuah visi misi dari sebuah daerah itu menjadi sebuah program dan kegiatan di waktu itu, Pak ya. Dan satu-satunya daerah ya tahun 92 yang memiliki RPJMD masyarakat. Karena panjenengan kan ke desa, Pak ya, menyusun desa. Iya, kan begitu. Ada Pak Ridwan dulu, ada banyak Pak Derobi dan banyak, pokoknya semua elemen LSM Pak ya. Dan itu ternyata ini belum terpikir dengan saya pemirsa. Ternyata waktu mengundang saya dan teman-teman itu adalah bentuk dari aktualisasi bagaimana mensinergikan dari tiga konsep tadi. Betul tadi itu. Jadi bagaimana mensinergikan pikiran dan emosional masyarakat, pemerintah maupun dari dunia usaha. Pemirsa, diakui atau tidak, waktu itu saya jadi aktivis, waktu itu saya sering mengkritisi kebijakan pemerintah, maka ada semacam kecurigaan besar bagi pemerintah itu dan lain sebagainya. Tapi ketika saya waktu itu diundang, macam diajak bicara, tanpa sadar pada akhirnya saya nonot. Meskipun dari awal tuh saya pingin protes, bahwa curiga betul terhadap pemerintah itu, sehingga apa yang ingin dilakukan, apapun yang disampaikan pemerintah itu pasti masih ada curiga. Tapi ketika sudah diajak dan berpikir bersama, merumuskan sesuatu yang bersama tapi secara tidak langsung tanpa saya sadari, saya kok justru ikut menyusun sebuah kebijakan perencanaan pemerintah di sana. Itu salah satu keajaiban bagaimana mensinergikan kepentingan-kepentingan yang terserak di masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Maka strateginya dan tekniknya tadi adalah sewaktu-waktu meskipun pejabat, betul. Ini pengertian bebas saya. Sewaktu-waktu meskipun pejabat, buang pejabatnya, hadiri rakyat itu, selami, resapi, serap gitu Pak ya, serap dan macamnya, tanpa harus membawa kekuasaan. Kekuasaan. Itu ternyata. Dan itu tidak semua orang bisa loh Pak. Tidak semua orang bisa. Tinggal begitu. kemauan. Oh gitu. Kalau kuncinya memang dari masyarakat. Bagaimana masyarakat itu kita kita ajak bicara, gitu. Kita ajak bicara, kita ajak diskusi, ya kan? Ya termasuk Sanrasan ini kan mengajak masyarakat untuk berbicara, Sama ketika kita waktu itu mindah hari pasaran ya, Pasar Braga itu dulunya kan hari Jumat, ya toh? Hari Jumat dulu, saya masih ingat banget saya. Iya, mulai dari zaman Jepang, Belanda, memang sudah. Karena kalau saya waktu kan meskipun saya orang Modung, Pak, kalau ada orang tua saya dan mayoritas orang Serabi Timur, orang desa saya itu kalau mau menjual sapinya di samping ke Kedungdung ke sana. Jadi Jumatannya, Pak. Ceritakan dong apa di situ. Gimana untuk minta hari Senin itu ya? Iya, lagi-lagi peran masyarakat di situ sangat penting, dominan. Saya menyerap aspirasi dari masyarakat waktu itu. Awalnya dari Mas Mabruk ya.
Siapa Pak? Mabruk. Almarhum Pak ya. Almarhum. Almarhum, Oh, Mabruk. alhamdulillah. Mabruk. PKB. Iya. Ya memang Iya. itu salah satu tokoh belega yang aktif waktu Iya. itu dan memang bedeloranya Pak, bedeloranya. Alumni Yogyakarta kan? Ya, Iya. betul. Lah beliau yang menyampaikan kepada saya gitu. Saya pikir betul ini. Nah, ini tugas pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi keinginan itu. Ya, karena memang kebutuhan itu. Kebutuhan bagi masyarakat yang kemudian maaf ya, yang menjalankan Sholat Jumat ya Pak ya. Iya. Jadi ketemu Pak ya, keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah harus diketemukan bagaimanapun caranya gitu Pak ya. Gitu. Ya, karena itu titik sederhananya. Ya kita kan berpikirnya tidak satu dimensi, berbagai dimensi kan. Kalau ini kan dimensi agama ya, dan memang sudah ada jelas dalilnya, kan gitu ya. Kalau kita membiarkan itu ya, maka kita masuk dalam kategori yang membiarkan orang menjadi penyimpangan dari sebuah aturan agama. Membiarkan ya, pembiaran. Meskipun dia mempunyai kekuasaan dan kuasa untuk merubah, tapi dia merubah akan menjadi dosa jariah itu. Itu misalnya catat ya, yang menjadi pejabat. Catat ini cerita pengalaman lo ya. Catat jadi pejabat yang punya kuasa dan macamnya. Selama masih bisa untuk bagaimana menghindari sesuatu yang tidak baik ya. Apakah itu termasuk intinya itu tidak baik terhadap masyarakat. Selama masih bisa dengan kebijakannya untuk merubah, rubahlah. Iya. Dengan kekuasaannya kalau bisa. Jangan sampai itu berikan berlarut dan masyarakat selalu merasakan kebondorotan dari itu. Sebelum itu dijadikan kebijakan dan masih tetap mendorot, jadi dosanya mengalir kepada pejabat ini. Sepanjang punya tanda tangan ya itu harusnya wajib itu. Wow, ini dalam pemirsa. Dalam pemirsa ini untuk kasus satu pengalaman terminal. Ya. Terminal Bangkalan, yang kedua pemindahan hari pasaran Pak ya. Hari pasaran dari Jumat ke hari Senin. Dari Jumat ini di Belega dan saya tahu itu tahu karena orang tua saya dan masyarakat Selatan Timur itu kalau acual sape pasti ke sana, acual B pasti ke sana Bang Jumatan Pak. Dan itu ternyata di belakang itu Pak Darmawan, dan saya hanya tahu sekarang pemirsa meskipun saya sudah lama di Bangkalan. Cerita ini muncul hari ini ke saya, termasuk terminal tadi itu. Ternyata itu Pak Darmawan menjelaskan untuk bagaimana mempraktekkan konsep mensinergikan semua pihak agar kebijakan itu tidak menimbulkan persoalan dan efektif untuk dikerjakan. Caranya seperti tadi dan beliau sudah sudah menyampaikan contoh-contoh yang beliau alami sendiri. Jadi contohnya tidak ngarang pemirsa. Dan insya Allah ini menjadi sejarah buat saya lah ya. Tapi ini belum ada yang nulis ini Pak. Kenapa? Mudah-mudahan ini jadi sejarah nanti. Bukan untuk ditulis. Oh gitu ya. Nah, sejarah kalau nggak ditulis nanti siapa yang tahu? Tapi sana-sana ini akan mewakili dan ini insya Allah akan terekam dan masih ada di channel YouTube bahwa pasar Belega dan terminal Kabupaten Bangkalan awalnya itu kesulitan untuk memindah, tapi dengan cara yang dilakukan oleh Pak Darmawan dengan teori mensinergikan semua kepentingan. Dan alhamdulillah selesai dan hari ini kita bisa nikmati bersama Pak ya. Dan di situ sudah bisa berkebutuhan Pak. Kalau dulu kan sudah nggak bisa berkebutuhan itu. Termasuk hari jadi ya. Oh hari jadi juga. Jadi. Gimana kita yang hari jadi? Jadi hari jadi itu saya diminta oleh Pak Bupati. Ya. Saya minum dulu Pak ya. Lanjut Pak. Kita nggak punya anggaran waktu itu. Waktu saya di Kabakesra tahun 90 ya, tahun 90. Kurang lebih tahun 90-an. Iya, sebelum camat saya kan Kabakesra. Tahun 90 sampai 92. Ya. Saya dipanggil. Dan bagus beliau. Bupatinya waktu itu? Pak Kadir. Pak Kadir. Iya, beliau jauhnya gini. Kalau hanya menjadi kepala. Iya. Saya ingat betul. Gimana kalau hanya menjadi kepala, ya, tanpa sarjana pun bisa menjadi kepala. Wah ini menarik. Kalau hanya sekedar jadi kepala, tidak sarjana pun bisa. Iya. Maknai pemirsa, untuk yang sekarang ya, maknai itu maknai. Tapi saya tidak akan mencoba untuk menarik ke yang sekarang, tapi maknai kalimat ini. Ini bukan saya loh ya. Pak Bupati dulu. Pak Bupati waktu itu. Pak Kadir. Beliau, wah luar biasa itu. Saya juga
wah ini falsafahnya dalam ini. Kalau hanya jadi kepala, ya tidak hanya Tidak sarjana pun bisa. saya pun bisa. Saya ingin Anda ya melakukan sesuatu yang monumental, ya. Siapa? Buat apa namanya? Gali hari jadi Bangkalan. Oh, menggali sejarah Hari Jadi Iya. Bangkalan. Saya juga dana tidak ada waktu itu. Ya. Tetapi memang kembali kepada tadi ya, bahwa kadang kita ya di dalam merealisasikan program tuh kita bikin strategi, lalu taktisnya itu bagaimana? Taktik kita waktu itu saya punya akses. Alhamdulillah, saya punya akses. Tentu kalau sudah bicara sejarah, sudah bicara akademisi. Ya. Dan itu tempatnya di kampus, bukan di Pemda, kan gitu. Apalagi di gedung dewan. Iya, itu kan hanya duitnya gitu ya. Iya. Kalau Pemda itu kan APBD-nya. Lalu saya akses ke sana, ke IKIP Oh, IKIP Bangkalan. Malang. Oh, Malang. Kebetulan salah satu fungsionaris Fakultas Sejarah waktu itu dari Bangkalan, namanya Pak Sunyoto itu. Lah kok alhamdulillah ada anggaran di situ. Iya. Lalu saya bentuk panitianya, ketuanya dari masyarakat, khususnya ulama, waktu itu Kiai Mahfud Hadi. Almarhum Kiai Mahfud Hadi Iya, Golkar. betul. Cengkebun. Tapi bukan kapasitas Golkar. Ya. Ulamanya. Kiai Mahfud Hadi itu pengasuh pondok pesantren di Cengkebun. Al-Hidayah, ya. Cengkebun. Iya. Lanjut, Pak. Beliau ketuanya, saya sekretaris. Panitia Hari Jadi. Iya, jadi. Panitia penggalian hari jadi. Oh, panitia penggalian Hari Jadi Bangkalan. Bangkalan. Ketuanya Kiai Mahfud Hadi. Nah, ini karena sejarah saya berulang-ulang biar tidak keliru nanti pemirsa dalam menyimaknya ya. Jadi penggalian Hari Jadi itu dulu yang menginisiasi itu perintah dari Bupati Kadir kepada Pak Darmawan di waktu Pak Darmawan menjadi Kabak Kesra. Ya. Kurang lebih tahunnya 90-an Pak ya? Iya. 90-an. 90 sampai 92. Diinisiasi. Iya. Lanjut Pak. Iya. Ini menarik. Ya, akhirnya bisa kita gali gitu ya. Hari jadi Bangkalan yang sampai sekarang kan itu Tanggal 24 ya? 24 Oktober ya. Ya, tanggal 24 kalau nggak salah tanggal 24 itu hasil penulisan dari tim ini. Iya. Iya. Nah, dan sekarang berarti peringatan Hari Jadi itu dimulai sejak penelusuran itu dilakukan, Pak ya. Iya. Iya. Sebelum itu belum ada, Pak. Belum. Oh, Belum ini ada. ini menarik, Pak. Dan ini sampai sekarang tidak pernah terlupakan tiap tahun diperingati, Pak ya. Ini Ya, jadi karena tujuannya itu kan untuk bagaimana memotivasi masyarakat. ya. Yang monumental tadi itu ya. Agar partisipasi masyarakat itu maksimal dalam memberikan kontribusi. Gitu. Ini luar biasa. Itu monumental. Ya kalau kerja biasa sih ya gimana? Berarti mungkin ini banyak orang yang belum tahu loh cerita ini. Sandasannya ya yang beritahu ya. Jadi Hari Jadi itu sebetulnya kalau hari jadinya ya sudah terjadi dulu, tapi yang menelusuri dan menuangkan serta menulis bahwa hari jadi sekian-sekian itu zamannya Pak Darmawan jadi Kabak Kesra. Iya. Dan sampai hari ini bahkan sekarang kalau hari jadi itu pakai sakeran Pak sekarang. Bahkan per tanggal 24 kayaknya anak saya itu pakai itu. Betul. Bukan itu lagi. Alhamdulillah. 24 itu semua ternyata berangkat dari apa yang Pak Darmawan ceritakan, dan beliau lah orangnya yang menginisiasi semua itu, pemirsa. Maka kembali kepada hal yang tadi yang menjadi pemicu dari Pak Darmawan waktu mau jadikan Kabak Kesra, kalau hanya jadi ketua Kabak itu tidak harus sarjana, orang biasa pun bisa. Nah ini kayaknya yang dielaborasi dalam karena kalau lama-lama karena beliau sudah umur 64 ya. Barangkali ada hal lain Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bangkalan khususnya dan juga masyarakat Jawa Timur pada umumnya, karena kalau menggali dari pengalaman beliau itu sudah masih luas. Beliau bagaimana ceritanya beliau menjadi kepala Badan Penanggulangan Bencana Jawa Timur, dan apresiasi yang luar biasa dari Pemprov dan juga
pemerintah pusat dan macam itu nanti mudah-mudahan saya niatin itu nanti kita bicarakan di segmen yang lain dan insya Allah akan lebih luas lagi karena beliau agak paksa saya pemirsa. Beliau agak paksa untuk mau bercerita begini. Silakan Pak, barangkali mau ada yang mau disampaikan. Saya sebentar aja, sedikit ya. Bicara tata kelola pemerintahan itu nggak lepas dari era otonomi daerah, Pak ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan otonomi itu kan variabelnya bisa dilihat dari geografisnya, ya, demografisnya. Kemudian yang ketiga mobilitasnya. Artinya kalau ketiga kriteria ini ya sudah kita pahami, maka yang perlu kita kembangkan dalam era otonomi daerah ini adalah bagaimana kita mengembangkan sharing lintas pemerintahan, ya. Baik itu sharing anggaran, ya, maupun sharing sharing kewenangan. Nggak ada yang namanya pemerintahan yang absolut, yang ada kewenangan yang relatif. Tidak ada kewenangan yang absolut, kewenangan yang relatif, ya. Kan nggak ada yang absolut, ya. Kalau absolut kan raja-raja kecil ini, ya. Sudah bukan zamannya. Iya. Yang perlu dikembangkan adalah bagaimana kita mengembangkan sharing, ya, sharing kewenangan maupun sharing anggaran, sehingga betul-betul nanti otonomi itu berjalan sebagaimana yang diharapkan dan maksimal, Pak ya. Maksimal. Ya. Ya, saya kira itu saja, ya. Kalau itu sudah dipahami dan saya kira sudah paham semua lah gitu. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Tinggalkan ego pribadi, ego lembaga, ya, untuk kepentingan rakyat banyak. Ya. Tinggalkan ego sektoral. Dan tadi sudah diceritakan bagaimana pendekatannya sejak tadi itu. Itu. Lanjut Pak, barangkali masih ada? Saya kira cukup. Cukup ya. Cukup. Pemirsa, alhamdulillah ini sebuah kehormatan luar biasa buat saya, Sandasan di samping Sandasan santai gitu ya, penuh dengan guyon karena sudah lama nggak ketemu dengan beliau. Ternyata di Sandasan yang santai ini banyak hal yang belum pernah saya pikirkan dan mungkin di Kabupaten Bangka belum dicatat menjadi sebuah sejarah, termasuk dengan bagaimana pemindahan terminal, hari jadi Bangkalan ini kan luar biasa ini, dan beliau meluncur dari cerita beliau dan insya Allah ini menjadi dokumen yang tidak terhapuskan bahwa itu semua berjalan dan bisa sampai hari ini kita tahu dan dilaksanakan. Itu tidak lepas dari peran beliau Bapak Darmawan yang sekarang sudah pensiun, pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Peran pimpinan juga. Oh iya. Ya, staf itu bagaimana meyakinkan pimpinan itu. Itu meyakinkan tawadunya keluar, pemirsa. Iya. Walaupun mereka sudah, kita ini ya, staf ini sudah punya pemikiran yang cerdas macam-macam. Tapi kalau pimpinan ya tanpa restu pimpinan dan nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Itu pemirsa. Itulah namanya tadi yang saya katakan, sepanjang punya tanda tangan, efektifkan itu. Iya. Itu pemirsa. Iya. Salah satu maknanya, dan banyak sekali yang bisa menginspirasi saya, terutama mungkin pemirsa juga ketika menyaksikan ini secara utuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan juga masyarakat Bangkalan dan masyarakat Jawa Timur yang bisa menjangkau channel Sandasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.